Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan doa. Nah, di sini ada yang mau jadi relawan untuk memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan? Saya. Iya, silahkan Mbak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan kita udah berdoa nih teman-teman. Kira-kira di sini udah pada kenalan belum? Belum. Belum nih, Mbak. Belum Ya. kenal. Kita perkenalan dulu ya, biar kita lebih sayang gitu ya. Untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Umi Tanzil Mawadah. Dan yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kalian ya. Bisa menyebutkan nama, terus asal daerah, terus kemudian kata positif yang menggambarkan kepribadian kalian. Mau dari siapa dulu nih? Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Maci Wiyandita. Asalnya itu dari Tegal. Untuk kata positifnya itu senyum. Oke, namanya Mahasti Wiyandita ya Mbak. Asalnya dari mana tadi? Tegal. Dari kota Tegal. Ya, satu kata positif dari Mbak Mahasti. Jangan lupa senyum ya teman-teman. Iya. Ya, silahkan selanjutnya siapa ya? Saya Mbak Umi. Halo Mbak Iya, Mahasti, Mbak, salam monggo. kenal ya. Perkenalkan, nama saya Fiatul Rizka. Asalnya saya itu dari Rembang. Rembang itu Jawa Tengah bagian timur pokoknya. Nanti kalau kalian mau ke sini, nanti mampir ke rumah saya. Kata positif yang menggambarkan saya ini apa ya? Santai. Iya. Yes. Itu Mbak Umi. Terima kasih Mbak Fiatul Rizka. Kelihatannya Mbak Ya, Rizka ini sama-sama. itu ya sangat bahagia sekali. Udah mandi Mbak. Ya. Menerapkan katanya Mbak Mahasti, senyum, banyakin senyum. Nah, tadi namanya Mbak Fiatul Rizka, asalnya dari Rembang. Nah, teman-teman yang mau main ke rumahnya Mbak Rizka, monggo dipersilahkan. Dengan senang hati ya Mbak. Untuk yang selanjutnya, siapa nih yang mau giliran perkenalan? Aku. Ya, monggo Mbak. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadini, biasa dipanggil Dini. Asal saya dari Tegal. Satu kata positif, bahagia. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Nadini Nala. Tadi namanya Mbak Nadini Nala, asalnya dari Kota Tegal. Tadi yang dari Kota Tegal siapa ya? Kayaknya ada deh. Dari Mbak Mahasti. Mbak Mahasti. Mbak Nadini sekarang posisi di mana Mbak? Di rumah. Di rumah. Oke, terima kasih Mbak Nadini. Di Tegal Sari, Mbak Umi. Oh, di Tegal Sari, ya. Di Tegal Sari, oke. Selanjutnya, dari yang pakai kerudung coklat, sepertinya belum berkenalan ya, Mbak? Iya, halo semua. Kenalan ya. Halo, Nama aku Kori Kori. Asma Sukrina. Biasa dipanggil Kori dari Pekalongan. Satu kata positifnya apa, Mbak?
Iya, satu kata positifnya, semangat. Namanya Mbak Kori Adila Fikrina, asalnya dari Pekalongan. Ya Mbak, asalnya dari Ya, Pekalongan. Pekalongan itu terkenal dengan batik Pekalongan ya Mbak. kota Yang mau batik. borong batik Pekalongan ke Mbak Kori aja boleh kan ya? Boleh banget, ayo diborong. Gratis ya Mbak Kori. Satu kata positif Gratis Kori kalau mau. adalah semangat. Oke. Nah, tadi kan kita sudah perkenalan ya. Sebelumnya saya ingin tanya nih, ada teman-teman, kira-kira teman-teman udah pernah mengikuti konseling kelompok belum? Ya, belum. Belum. Saya pernah Mbak, Oh, pernah, Mbak dulu Rizka? tapi Oh, tapi banyak yang belum pernah ikut ya? Oke. Karena ada yang belum pernah ikut, jadi mungkin dari Mbak Fiatul Rizka bisa menyebutkan apa sih yang namanya konseling kelompok itu? apa ya Mbak ya? KKP. Tapi saya lupa Mbak, KKP itu apa? Tolong dong Mbak Umi diterangkan. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, di sini itu sebagai pemimpin kelompok, kepada sebuah kelompok, yang mana memanfaatkan dinamika kelompok dan dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dibahas dalam kelompok. Begitu Mbak. Kira-kira sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sudah cukup Mau paham Mbak tanya, Umi. Mbak Umi. Alhamdulillah kalau sudah paham. Tujuan dari konseling kelompok sendiri yaitu yang pertama membantu anggota kelompok untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi bersama dengan orang lain. Nah, kemudian tentu untuk memecahkan suatu permasalahan. Begitu teman-teman. Sampai di sini sudah paham? Oke, sudah berarti ya. Ya, untuk yang selanjutnya, nanti ini kan teman-teman pelaksanaannya, jadi dari masing-masing setiap anggota kelompok, kita akan membahas suatu problematika yang dialami oleh teman-teman semuanya. Jadi dari teman-teman nantinya itu menyampaikan suatu permasalahan atau problematika unek-unek dari kehidupan sehari-hari kepada kita semuanya. Misalkan dari apa ya, bisa dalam bentuk permasalahan yang ada di sekolah, misalkan tempat kerjaan atau yang lainnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena ini adalah suatu permasalahan pribadi dari teman-teman semuanya, jadi alangkah lebih baiknya kita tidak diperkenankan untuk menyampaikan apa yang dibahas di konseling kelompok ini kepada orang lain ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga suatu kerahasiaan. Kemudian di sini saya mau tanya, kalian itu merasa terpaksa nggak mengikuti konseling kelompok ini? Apakah ada unsur keterpaksaan mengikuti konseling kelompok ini? Tidak. 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 Jadi di sini Dengan secara senang hati. sukarela ya mengikuti konseling kelompok ini. Kemudian nantinya dalam konseling kelompok ini kita bisa secara terbuka berbagi cerita mengenai masalah apapun yang bisa dipecahkan masalahnya bersama-sama begitu. Sampai di sini paham teman-teman? Paham. Paham. Terima kasih kepada teman-teman. Kira-kira untuk pelaksanaan konseling kelompok ini dari teman-teman membutuhkan waktu berapa ya?
jam kah? 1 jam boleh, Mbak. 1 jam. 1 jam boleh. Oke, jadi kita persetujuan mengadakan konseling kelompok nanti berakhir dalam waktu 1 jam. Oke. Nah, artinya dalam konseling kelompok ini kita bisa secara terbuka berbagi cerita mengenai masalah apapun yang bisa dipecahkan masalahnya bersama-sama. Begitu. Sampai di sini paham teman-teman? Paham. Paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari teman-teman sudah siap mengikuti konseling kelompok? Iya, Mbak Umi. Siap. Insya Allah siap. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tanya sekali lagi, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang masih mengganjal sehingga masih ragu mengikuti konseling kelompok ini? Belum ada. Gimana Mbak Kori, bisa diulangi? Belum ada Mbak Umi. Belum ada ya. Jadi kita mulai dari siapa dulu yang mau menyampaikan unek-uneknya nih? Saya duluan boleh, teman-teman. Dari Mbak Rizka. Gimana Iya, teman-teman? Rizka, silakan. Oke. Silahkan Mbak Rizka. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan tentang apa ya, unek-unek saya ya. Unek-unek saya. Tadi kan yang pertama waktu perkenalan kan saya bilang kalau saya ini menggambarkan sikap positif yang menggambarkan saya itu santai. Seperti itu. Maksud saya di sini itu santai itu saya harapkan dan saya inginkan sebagai doa untuk saya, maksudnya santai. Mungkin saya dalam bertindak tipikal orang yang mungkin bisa dikatakan santai, tapi dalam berpikir saya ini tipe orang yang apa ya namanya ya, kurang bisa santai. Saya ini pemikir mendalam seperti itu. Mungkin bahasa kerennya itu overthinking. Saya itu overthinking banget. Hal kecil itu apa ya namanya? Terlalu saya pikirkan seperti itu, Mbak Umi dan teman-teman. Misalnya saja ini ada tugas, saya mikir dulu, oh kok ada tugas ya, ini gimana ya? Padahal itu belum saya kerjakan, maksudnya masih lama seperti itu, tapi sudah terlalu saya pikirkan seperti itu. Contoh sederhananya saja ya, saya sedang cuci piring, kemudian nanti saya mau cuci baju. Ketika saya cuci piring ini, saya memikirkan nanti saya cuci baju ya, gimana ya? Seperti itu, pokoknya saya tuh terlalu berpikir berlebihan. Padahal setiap hari, maksudnya setiap saat saya tuh punya quote sendiri untuk diri saya. Kabeh gue perlu dipikir, semuanya itu perlu dipikir, tapi jangan berlebihan. Tapi saya tuh tidak bisa menerapkan kata-kata itu untuk diri saya. Seperti itu, teman-teman. Pokoknya mungkin berpikir berlebihan itu mungkin setiap orang juga bisa mengalami ya. Tapi bagi saya itu apa ya, sangat berat sekali seperti itu, Mbak Umi dan teman-teman. Jadi mungkin dengan mengikuti KKP ini saya harap mungkin saya dapat sedikit mengurangi keresahan saya ini, seperti itu. Mungkin itu sedikit cerita dari saya ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Rizka atas informasi. Terima kasih kepada Mbak Rizka yang telah menyampaikan unek-uneknya. Jadi teman-teman, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rizka tadi, Mbak Rizka itu sebenarnya dari kata yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka, yaitu kata-kata
santai, di balik itu semua ada sesuatu. Nah, di sini Mbak Rizka itu merasa overthinking, begitu ya Mbak Rizka? Merasa overthinking, tetapi padahal dirinya itu ingin biasa saja dalam menanggapi sesuatu. Seperti kalau misalkan Mbak Rizka mempunyai tugas, itu harus gimana caranya gitu diselesaikan. Itu bagi Mbak Rizka sendiri itu sepertinya merupakan sesuatu yang berat. Jadi bisa mengganggu aktivitas Mbak Rizka sendiri gitu. Terima kasih Mbak Rizka. Untuk yang selanjutnya, adakah yang mau menyampaikan? Saya boleh? Ya, monggo Mbak Nadini. Silakan. Jadi unek-unek saya, permasalahan yang saya punya sedikit, ya nggak sedikit sih, mirip sama Mbak Rizka. Saya itu suka overthinking juga. Jadi kalau misalkan kan ke depan saya bakalan PLP, bakal menghadapi PLP, menghadapi KKN juga, terus proposal skripsi juga gitu kan ya teman-teman. Sebelum saya melakukan semua rangkaian kegiatan itu, saya tuh suka mikir, saya bisa nggak ya, saya sanggup nggak ya melakukan semua rangkaian kegiatan itu sampai akhirnya nanti saya skripsian gitu. Dan sampai sekarang pun saya mau seminar proposal, saya tuh masih stres banget mikirin gimana nanti lanjutnya proposal saya. Itu unek-unek dan alam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Nadini yang telah menyampaikan keluh kesahnya. Jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Nadini sama sehalnya seperti Mbak Fiatul Rizka, yaitu mengalami overthinking terkait dengan tugas-tugas yang mau dilewati, tugas-tugas yang terkait dengan dunia perkuliahannya, seperti apa yang sedang dialami oleh Mbak Nadini sekarang ini, yang Mbak Nadini mengerjakan proposal skripsi, kemudian PLP. Untuk yang selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan? Saya mau mencoba menyampaikan. Ya, monggo dari Mbak Kori. Iya, jadi kalau permasalahan saya itu hampir mirip dengan Mbak Dini. Cuma kan kalau Mbak Dini itu lebih ke overthinking tentang tugas-tugasnya. Kalau saya itu lebih ke kadang kalau misalnya ngerjain proposal, terus tugas-tugas akhir tuh kadang suka semangat banget, kadang semangatnya hilang kayak gitu. Jadi kayak semangatnya itu up and down gitu loh. Dan mungkin kesulitannya itu ketika mepet deadline itu malah justru semangatnya menurun. Kayak udah capek, udah males ngerjain kayak gitu. Dan nanti pasti kan ngerjainnya mepet deadline. Karena semangatnya juga udah menurun. Itu tugas deadline kurang berapa menit itu baru selesai, kadang baru selesai aku kirim kayak gitu. Jadi mungkin kayak butuh semangat yang lebih. Kadang kita emang setiap hari itu berusaha untuk ayo semangat, kamu pasti bisa kayak gitu. Tapi ya namanya juga manusia, pasti kadang ada down-nya kayak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi, seperti Mbak? itu sih kalau permasalahan dari saya. Ya, terima kasih Mbak Kori. Jadi Gimana Mbak Umi? Iya.
Terima kasih kepada Mbak Kori yang telah menyampaikan sedikit permasalahannya mengenai kesehariannya ya Mbak Kori. Jadi di sini Mbak Kori juga mengalami seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Fiatuliska, kemudian oleh Mbak Nadine Nala, tapi perbedaannya itu Mbak Kori merasakan semangatnya itu semakin turun ketika dia itu sedang mengerjakan tugas. Sehingga Mbak Kori sendiri lebih sering mengerjakan tugasnya mepet deadline gitu ya Mbak. Untuk yang selanjutnya dari Mbak Mahasti mungkin ingin menyampaikan unek-uneknya Mbak. Iya. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena sinyal di saya itu tadi tiba-tiba susah sekali, terus kaki terus. Ya Mbak. Kalau permasalahan saya mungkin 11. Kalau permasalahan saya mungkin 11-12 kayak punya Mbak Korea. Jadi tuh aku tahu ada tugas. Nah, tugas itu banyak banget, tapi rasanya itu males kalau ngerjain. Ya ngerti lah, mahasiswa kan ya. Tapi kalau dipikir rasanya males, kayak pengen, kapan aku lulus? Tapi tugas banyak banget, aku juga pengen lulus, kok nggak ngerjain? Kayak pikiranku pikiranku kayak banyak tugas, tapi jiwa itu nggak mau gerak. Jadi males banget kayak gitu. Terus kayak kehilangan motivasi belajar ya, kayak gitulah, kayak penyemangatnya nggak ada. Padahal ortu ya sering lihat kayak gitulah. Kalau permasalahanku sih cukup segitu sih. Putus-putus enggak suaranya? Enggak Mbak, jelas Mbak Mahasti. Dari Mbak Mahasti, jadi permasalahan yang dialami itu ya sama dengan yang dialami oleh yang lainnya juga ya Mbak. Di sini Mbak Mahasti Wiandita mengalami yang namanya tingkat mengerjakan pekerjaan tugas-tugas kuliah itu menurun atau kehilangan motivasi belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perkuliahan. Begitu Mbak Mahasti. Iya, seperti itu. Dari beberapa permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman, kira-kira permasalahan mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu ya teman-teman? Ini kan tadi dari Mbak Fiatuliska menyebutkan bahwa Mbak Fiatuliska itu mengalami yang namanya overthinking. Kemudian dari Mbak Nadine Lala itu mengalami juga ya sama seperti Mbak Fiatuliska, yaitu overthinking terkait dengan tugas-tugasnya dan kegiatannya yang nanti Nadine akan lakukan. Kemudian dari Mbak Kori Adila Fikrina, kemudian yang kehilangan semangatnya ketika akan mengerjakan tugas, sehingga Mbak Kori Adila Fikrina mengerjakan tugasnya itu mepet deadline gitu. Kemudian dari Mbak Mahasti Wiandita, kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kira-kira yang mau dibahas masalahnya terlebih dahulu siapa ya teman-teman? Apakah ada yang bersedia masalahnya dibahas terlebih dahulu? Punya saya nggak apa-apa. Thinking. Dari siapa? Mungkin seperti ini Mbak Umi, kan kita ada 4, tapi ada kemiripan, yaitu overthinking sama semangat yang menurun. Mungkin dua-duanya kalau dibahas semua gimana Mbak Umi? Apakah tidak bisa?
Kira-kira untuk pelaksanaan konseling kelompok ini dari teman-teman membutuhkan waktu berapa ya? Satu jam kah? 1 jam boleh, Mbak. 1 jam. 1 jam boleh. Oke, jadi kita persetujuan mengadakan konseling kelompok nanti berakhir dalam waktu 1 jam. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Kemudian sebelum berakhir, marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Dari teman-teman ada yang mau memimpin doa penutup? Saya. Oke, Mbak Kori, silahkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kori. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Saya Amin, akhiri. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu, tapi di lain pertemuan di situ Mbak Rizka. Jadi ini kita persetujuan terlebih dahulu antara yang overthinking terlebih dahulu atau yang kehilangan motivasi terlebih dahulu. Kira-kira dari teman-teman gimana? Oh, nah seperti itu Mbak Umi, terima kasih. Kalau saya ingin itu Mbak, yang mungkin semangat menurun terlebih dahulu Mbak. Seperti itu Mbak Umi. Teman-teman gimana teman-teman? Apakah yang disampaikan oleh Mbak Fiatur Rizka disetujui? Setuju. Iya, setuju. Terima kasih. Nah, tadi berarti dari permasalahan Mbak Mahasti Wiandita. Mbak Mahasti Wiandita, apakah suara saya terdengar? Jadi kita akan membahas permasalahan yaitu kehilangan motivasi belajar ya teman-teman semuanya. Kira-kira penyebabnya apa Mbak Mahasti? Kalau menurutku ya, menurutku itu kayak mulai di fase jenuh gitu loh. Fase jenuh kayak tugas banyak banget, terus ini kan masih corona, apalagi ini kan mulai meningkat. Nah, itu literasinya kurang di internet. Ya ada sih, cuma kan harus kudu download dulu, terus ya kayak gitu sih terus tugas dari dosen kan mulai bengek, makin sini makin bengek. Ya Allah. Ya kayak gitu sih menurutku. Mungkin itu penyebabnya ya. Kalau ya sih itu sih menurutku. Jadi yang menyebabkan Mbak Mahasti itu mengalami penurunan motivasi belajar dikarenakan Mbak Mahasti mengalami kejenuhan belajar seperti itu ya Mbak Mahasti. Karena pada saat ini kan kita sedang menjalani yang namanya pembelajaran online. Nah, dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Mahasti? Boleh di sini teman-teman semuanya boleh menyampaikan pendapatnya atau bertanya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Mbak Mahasti. Izin bertanya. Ya, monggo Mbak Kori. Itu kan Mbak Mahasti biasanya kalau ngerjain tugas mager. Nah, itu untuk semua tugas di mata kuliah atau beberapa saja kayak gitu. Karena biasanya mungkin ada mata kuliah yang disenangi, jadi
rajin ngerjain tugasnya. Kalau yang susah biasanya kan mager kayak gitu. Bagaimana Mbak Mahasti? Mohon maaf, tadi sinyalnya tadi aku sempat sinyalnya hilang, jadi nggak Ulangi. dengar sebelum. Ulangi ya. Izin bertanya, tadi kan Mbak Mahasi itu kalau mengerjakan tugas kuliah mager kayak gitu. Nah itu biasanya magernya itu dalam semua tugas mata kuliah atau cuma beberapa saja? Karena kan ada orang yang suka dengan mata kuliah tertentu. Jadi kalau dengan mata kuliah itu rajin ngerjain tugasnya. Kalau misal mata kuliah yang sulit jadi mager kayak gitu. Kalau menurutku sih itu yang mata kuliahnya sulit, yang apa ya namanya, yang kalau literat, kalau referensinya dicari itu susah sekali, itu aku males banget. Itulah kayak, lah ini gimana sih? Nah, udahlah kayak gitu. Nanti endingnya ya tetap nyari, tapi kayak kurang puas gitu loh sama hasilnya, gitulah. Iya, sama berarti. Kebanyakan memang kayak gitu ya. Kalau yang mata kuliah sulit buat dikerjain tuh jadi mager. Kita nggak tahu ngerjainnya gimana. Jadi yang dari jawaban pertanyaan Mbak Kori, apakah di semua mata kuliah Mbak Mahasti mengalami hal tersebut? Tadi Mbak Mahasti mengatakan bahwa memang tidak semua mata kuliah, tapi ada beberapa yang Mbak Mahasti mengalami itu karena kurangnya referensi seperti itu. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mbak, saya boleh menanggapi, Mbak? Ya, boleh, Mbak Rizka. Kalau dilihat dari permasalahannya Mbak Mahasti kan hampir mirip sama Mbak Kori. Dan tingkat kemageran mereka itu disebabkan karena faktor eksternal ya. Dari referensi yang dipersulit seperti itu, tugas-tugas yang dikasih banyak. Jadi bukan dari faktor internal. Maksudnya begini. Kalau saya kan malesnya karena faktor internal ya. Nanti tugasnya bisa dikerjakan waktu DL, masih banyak waktu. Itu kan dari diri sendiri kan. Berarti mungkin permasalahannya Mbak Mahasti sama Mbak Kori ini lebih mudah diatasi seperti itu. Karena tinggal bukan tidak berasal dari diri sendiri seperti itu. Mungkin dari Mbak Kori sama Mbak Mahasti ini hanya perlu mengupgrade semangatnya. Seperti itu, Mbak Umi. Ya, terima kasih atas tanggapannya Mbak Fiatul Rizka. Seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Fiatul Rizka, cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Mahasti dengan Mbak Kori itu bisa melalui upgrade semangat diri ya, begitu ya Mbak Rizka. Upgrade semangat untuk mengerjakan kerjaan yang ada, begitu Mbak Rizka. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Karena penyebab dari kemageran mereka itu lebih dari keluar dan itu lebih mudah diatasi daripada dari dalam diri sendiri yang jiwa-jiwa pemalas seperti itu. Jiwa-jiwa pemalas kan lebih sulit lebih sulit diatasi daripada permasalahannya Mbak Mahasti. Mbak Mahasti kan referensi kurang, gara-gara tugasnya banyak, seperti itu kan. Mbak Mahasti kan ya aslinya kan rajin seperti itu. Jadi tinggal
kasih sentuhan semangat sedikit. Seperti itu Mbak Umi. Oke, terima kasih Mbak Fiatul Rizka. Mbak Mahasti izin bertanya, kira-kira sejak kapan Mbak Mahasti mengalami hal tersebut, Mbak Mahasti? Apakah suara saya terdengar, Bu? Sekitar terdengar, mohon maaf tadi kekik lagi. Ya, Sekitar semester 5. berarti baru semester 5 Mbak Mahasti itu mengalami kekurangan motivasi belajar ya Mbak Mahasti. Jadi aman-aman aja ya kalau semester-semester sebelumnya. Nah, Semester sebelumnya paling terkendalanya itu karena apa ya? Belum gimana ya? Belum pintar ngatur waktu kayak antara kepanitiaan sama tugas kayak gitu. Kalau sebelum-sebelumnya. Tapi kan mulai sekarang udah mulai bisa sih. Tapi ya gitu, magernya itu. Malesnya yang mulai naik. keinginan apa yang ingin dicapai oleh Mbak Mahasti? Terkait dengan permasalahan Mbak Mahasti yang sekarang ini terjadi. Keinginannya aku itu kayak semoga aku kayak makin semangat gitu loh ya, kayak makin semangat dalam ngerjain tugas walaupun referensinya kurang kayak gitulah intinya. Jadi Mbak Mahasti ini ingin lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas ya Mbak Mahasti. Untuk teman-teman, apakah teman-teman punya masukan atau solusi yang ingin disampaikan oleh teman-teman semuanya ke Mbak Mahasti terkait dengan permasalahannya? Kalau dari Mbak Kori sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih, mungkin yang saran yang tepat itu ya setiap hari mungkin kita bisa menanamkan pada diri sendiri. Ayo kamu harus bisa, kamu semangat. Benar lagi gitu loh, benar lagi kita selesaiin tugasnya kayak gitu. Ya walaupun mungkin itu hanya bisa mengupgrade semangat beberapa persen, tapi setidaknya kalau dimulai dari dalam diri sendiri, pasti akan lebih enak kayak gitu. Lebih mudah untuk semangat kembali. Oke, terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Kori, alangkah baiknya apabila Mbak Mahasti itu menanamkan semangat pada diri sendiri supaya bisa mengupgrade semangat keinginan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya Mbak Mahasti. Kemudian dari teman-teman yang lainnya gimana? Apakah dari teman-teman juga punya masukan untuk Mbak Mahasti? Mungkin dari Mbak Nadini. Dari saya sedikit saran aja, karena tadi kan dijelaskan sama Mbak Mahasti itu ngerjain tugasnya males karena referensinya susah atau cari sumber-sumbernya itu kan susah ya Bumi. Mungkin karena kita lagi masa pandemi, mungkin Mbak Mahasti itu bisa sering cerita atau tanya-tanya sama teman yang lain gitu, ini tugasnya gimana ya, atau kamu udah dapet sumber belum, yuk kita berbagi. Kan biasanya kan mahasiswa seperti itu kan ya, berbagi sumber atau referensi gitu. Karena saya juga pernah susah dapet tugas, lumayan susah, terus saya coba tanya-tanya referensi dari teman-teman yang lain. Alhamdulillahnya mereka juga mau berbagi referensi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadini Nala. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nadini Nala terkait dengan permasalahan dari Mbak Mahasti sendiri, yaitu Mbak Mahasti itu bisa bertanya-tanya atau bercerita kepada teman-teman serombelnya atau teman-teman sejawatnya terkait dengan sumber referensi yang kurang yang itu ya Mbak Mahasti. Kemudian jadi kalau dari Mbak Mahasti sendiri,
Bagaimana Mbak terkait dengan saran-saran yang telah diberikan oleh teman-teman di konseling kelompok ini? Terima kasih atas sarannya. Saya juga tadi yang sumber-sumber, iya memang. Saya juga sering tanya-tanya ke teman, ke cutting juga, barangkali punya referensi tambahan. Nah, itu juga untungnya itu juga punya channel cutting. Nah, itu udah tanya. Terus kalau aku itu biasanya kalau penyelesaian itu kadang buka YouTube, terus nyari yang tentang motivasi-motivasi gitu. Nah, itu lumayan bikin semangat sih. Tapi ya nanti kalau ngelihat tugas lagi, nge-down lagi. Kayak gitu sih. Oh iya, terima kasih tadi atas sarannya buat Kori sama Nadini. Tadi kan dari Mbak Fiatul Rizka, dari Mbak Kori Adila Fikrina, kemudian Mbak Nadini Nala telah menyampaikan saran-sarannya. Kalau dari Mbak Mahasti sendiri, itu untuk perencanaan ke depannya itu gimana, Mbak? Kalau Mbak Mahasti misalkan bertemu dengan permasalahan yang sama seperti itu, Mbak. Kalau itu mungkin itu ya kayak yang tadi diucapin Mbak Kori, Mbak Kori tentang yang kayak menumbuhkan perasaan semangat pada diri sendiri kayak gitu loh. Terus ingat orang tua juga yang udah ngekuliahin, gitu sih. Jadi untuk kedepannya Mbak Mahasti akan memilih untuk menanamkan ketika Mbak Mahasti mengalami kejenuhan belajar yang disebabkan karena tadi faktor referensi atau faktor lainnya, Mbak Mahasti itu akan memilih menanamkan semangat pada diri sendiri. Begitu ya Mbak Mahasti? Ya. Iya. Berhubung waktunya sudah mepet, untuk kegiatan konseling pada sore hari ini kita cukupkan. Apakah ada yang mau bersedia menyimpulkan hasil pertemuan konseling kelompok pada sore hari ini? Mbak Dini. Iya, maaf nih. Jadi kesimpulannya itu faktor permasalahan yang sudah kita bahas itu faktornya ada dalam diri kita sendiri, yaitu penurunan semangat atau kejenuhan dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Karena mencari referensi atau sumber-sumber untuk mengerjakan tugas tersebut itu sangat sulit. Saran agar permasalahannya dapat diatasi yaitu kita dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa semangat pada diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Nadini Nala. Apakah dari teman-teman yang lainnya mau menambahkan kesimpulan? Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Nadini. Jadi untuk yang selanjutnya kira-kira bagaimana sih kesan kalian, kesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini? Monggo dari teman-teman bisa menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di kegiatan konseling kelompok ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bisa diterapkan kepada orang lain. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Kita nanti bertemu di minggu depan. Kemudian sebelum berakhir, marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Dari teman-teman ada yang mau
memimpin doa penutup? Saya. Oke, Mbak Kori, silahkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kori. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Saya Amin. akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.